Hai 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 hai, ketemu dengan Kak Elia. Kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Tetapi sebelumnya ada beberapa peraturannya nih. Yang pertama, cari tempat yang nyaman untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Kedua, supaya lebih fokus, jangan sambil makan atau minum juga ya. Tidak lama kok. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Boleh juga minta mama atau papa pimpin dalam doa. Yang keempat nih, setelah merenungkan firman Tuhan, buatlah komitmen apa yang akan dilakukan nantinya. Yang terakhir, berdoa sekali lagi supaya Tuhan beri kekuatan untuk melakukan komitmen yang dibuat. Nah, mudah kan? Ayo kita lakukan. Hai 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 hai, ketemu lagi dengan kakak di Renungan Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Sudah siap merenungkan firman Tuhan? Adik-adik, kakak mau tanya nih. Menurut adik-adik, apa mainan favorit anak-anak sepanjang masa? Apakah monopoli? Atau mobil remote? Mungkin juga PlayStation? Ternyata bukan itu. Menurut survei global, ternyata batu bata Lego yang menjadi mainan favorit. Lego menjadi mainan di urutan pertama untuk anak laki-laki dan berada di posisi 3 teratas untuk anak perempuan. Tahukah adik-adik, perusahaan pembuat Lego adalah produsen mainan kayu pada tahun 1932. Dan Lego mulai membuat desain bata plastik seperti saat ini pada tahun 1958. Lebih dari 400 miliar Lego telah dibuat sejak saat itu. Wow! Ini berarti 19 miliar dibuat setiap tahunnya. Dan itu juga berarti 36.000 blok diproduksi setiap menitnya. Jumlah yang tidak sedikit ya. Pada bulan Desember 2017, penduduk Tel Aviv, Israel mendirikan menara Lego tertinggi di dunia untuk mengenang Omer Sayak, seorang anak yang meninggal karena kanker, dan ia adalah pecinta Lego. Lebih dari 500.000 Lego dibangun dan dinamai Omer Tower. Menara itu sendiri tingginya hampir 36 meter. Bagaimana menara Lego tertinggi di dunia ini dibangun? Yang menarik, ternyata dibangunnya tetap harus satu bata demi satu bata. Hal yang sama berlaku untuk hidup adik-adik bersama Kristus. Ketika adik-adik menerima Yesus sebagai juru selamat adik-adik, itu seperti meletakkan dasar atau landasan bagi iman adik-adik. Alkitab menyebut Tuhan Yesus sebagai batu penjuru dan mengatakan, siapapun yang percaya pada batu penjuru tidak akan pernah merasa malu. Batu yang paling penting di setiap bangunan adalah batu penjuru itu. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan fondasi bangunan.
Setiap batu di gedung harus sejajar dengan batu penjuru. Ketika adik-adik belajar untuk mengumpulkan apa yang adik-adik yakini, pastikan setiap batu itu sejajar dengan batu penjuru Kristus. Ujilah setiap ide dan gagasan yang adik-adik dengar. Apakah bertentangan dengan standar Tuhan Yesus atau tidak? Pandanglah Tuhan Yesus saat adik-adik memutuskan mana yang benar dan salah. Belajarlah untuk mengikuti perintahnya. Carilah kehendaknya dalam setiap keputusan yang adik-adik buat. Ketika orang-orang di sekitar adik-adik tahu bahwa adik-adik seorang Kristen, mereka akan mengawasi adik-adik untuk melihat apa artinya mengikuti Yesus. Bangunlah kehidupan yang menjulang tinggi, yang memuliakan Tuhan. Berdirilah teguh untuk Yesus. Belajarlah segiat mungkin dan lakukan yang terbaik di sekolah, di rumah, dan dimanapun adik berada. Dengan memulai hidup adik-adik di atas dasar yang kuat dari Yesus Kristus, adik-adik tidak akan retak dan hancur di bawah tekanan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi dengan kakak besok hari. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Bimbing saya untuk terus setia kepadamu. Beri saya kekuatan untuk selalu taat perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.